Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil bashari wal anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Abdul Hafid SAG, MAG, MM, serta rekan-rekan mahasiswa dan para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami dari Bapak dosen untuk memaparkan atau menjelaskan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis Rasulullah SAW tentang ilmu pendidikan Islam. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan 5 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain itu telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak tahu. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Yang artinya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah saya mengikutimu supaya engkau memberikan kepadaku pengajaran ilmu seperti ilmu yang telah diajarkan kepadamu, sebagaimana ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Yang keempat, Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang kelima, Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Para hadirin, pemirsa serta rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, kemudian 5 hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan bahagia di dunia
maka ia harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, ia pun hendaknya harus menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan keduanya, yakni dunia dan akhirat, hendaknya ia pun harus menguasai ilmu. Rawahu Ahmad. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimah fa hal tara fiha jada'a, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana hayawan ternak melahirkan hayawan ternak yang sempurna. Apakah kamu melihat ada cacat padanya? Rawahu Bukhari. Rawahul Bukhari. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Rawahu Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang terakhir, yang kelima, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Artinya, barang siapa yang pergi keluar untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk golongan sabilillah, yakni orang-orang yang menegakkan agama di jalan Allah hingga ia pulang kembali. Demikianlah pemaparan atau penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.